Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yes, aku percaya kita semua di sini pasti merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Oke, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji Dia. Come on and still. Jesus, my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made for your name. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless
semua yang di Siut, gak ada yang berdiam diri. Kita semua mau angkat tangan kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. We all made for you, Jesus. We want to worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami mau memujimu Tuhan setiap saat Tuhan. Biarkan hati kami terus haus dan rindu Tuhan. Dan kami percaya kami hadir di tempat ini Tuhan karena kami haus dan rindu akan-Mu Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami mau tutup doa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Berapa yang percaya kita umat pemenang pilihannya Tuhan. Bersama bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Kami naikkan pujian-Mu sore hari ini. Amin. Come on church, sing with me. Segala bangsa dengarkanlah. Angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap. Sebab kuasanya. Mari lambaikan tanganmu. Tanggalkan segala kami sorakan haleluya. Come on, here we go. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala masa. Kekuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Ini iman percaya kami Yesus. Hey! Segala bangsa dengar, mari angkat tanganmu. Oh dalam gelap engkau berharap. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Come on! Kalahkan segala beban, serahkan haleluya. Dimasyurkan di segala masa. Kekuatannya besar tak terduga. Lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Naikkan pujian-Mu. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan haleluya. Kekuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Saya percaya dalam nama-Mu ada
ada sukacita. Haleluya. Come on church, sing this with me. Oh, 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 oh. Belum semuanya kedengeran.
believe that God is good? Come on, let's clap your hands. Come on. Everybody sing. La, la, la. Come on, church. Kind of explosion happened inside me the moment you came into my life. Oh, I felt your power lifting me higher. Now I'm on fire. Let's burn it out for Jesus. Come on, church. Say. Mari langkah kakimu, Muhammad buat Tuhan kita. Are you ready? You are not mistaken in who I'm praising. You are the reason that I'm alive. Jesus, you came in and everything changed. So I am praising, lifting you high. Come on, say. God, you're so good. We believe that you're good. This is our faith, Jesus. And there is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. Nobody like you. Say. There is no one like you. Let's go. Everybody jump. Come on, sing with me. There's nothing better than your presence. I want to stay here all of my days. It's so easy here in your freedom. Mana suaranya? Come on! Mari angkat jempolmu. God, you're so good. There's nobody like you. Come on! And there is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. Brian, here we go now. Come on, hit it. Hey! Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita. Semua sini, come on, follow me. Sing whoa, sing whoa, sing whoa. There is no one like you. Sing sama kalah. Sing whoa, sing whoa. Come on! Let's get your hands up. If you believe that he's God, sing it! God, you're so good. God, you're so good. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. God, you're so good. Angkat tanganmu. God, you're so good. There's no one like you. One last time. Come on, church! Let's go! Hey! One last time, come on! Everybody sing! And there is no one like you! Capek harus capek. Silakan duduk semuanya. Hai, shalom semuanya. Welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku harusnya nggak sendiri guys, tadi itu berdua nih. Coba kita tepak dulu ya. Belum ada, coba dibantu tepak sama teman-teman. 1, 2, 3. Tor! Halo guys, nama aku Joyke dan hari ini kita akan bawakan NDC Youth News sepanjang seminggu ke depan.
Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita mau welcome kalian semua dengan tangan terbuka. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, kita mau kalian join sama kita di mana aja tuh, Joy? Nah, teman-teman bisa join di NDC Central Park di Apple Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman juga bisa join di NDC Living World di Alam Sutra setiap hari Minggu jam setengah 12 siang. Nah, kalau kalian nggak bisa ibadah secara onsite, kalian juga bisa ibadah secara online di mana nih, Joy? Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bisa akses channel YouTube NDC Youth. Cari aja linknya di sini. Woi, HP-an mulu ibadah, bro. Dih, apaan sih? Orang lagi transfer persembahan. Mau bisa? Bisa dong. Caranya dengan scan QR yang ada di sini. Gak ada. Nggak ada ya? Di sini. Nah, Teman-teman bisa langsung scan QR dan kasih persembahan melalui GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. terus kalau yang HP-nya lobet kayak aku gini? Ah, gak usah panik. Teman-teman tetap bisa kasih persembahan melalui cash dengan cara ambil amplop persembahan yang ada di kotak, lalu masukin deh uangnya ke amplop, baru masukin kotak persembahan. Itu, Mar. Oke, kalau gitu aku cash aja kasihnya. Boleh? Mar, katanya kamu mau kasih informasi ke teman-teman. Yes, betul banget. Ada beberapa informasi nih. Yang pertama, kalau kalian tahu, kemarin kan ada live recording NDCY. Nah, yang belum follow IG-nya NDCY bisa banget follow di sini. Yang kedua, kalau kalian merasa terpanggil dan memiliki hati untuk menjadi pendoa, boleh banget join pelayanan di bidang pendoa. Ini dia QR-nya. Nah, Mar, tapi kan tetap harus join circle dulu baru bisa pelayanan. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum join circle, boleh langsung join circle di meja regis di depan ya. Nah, sekian YouTube minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Udah, Pak. Udah kelar. Dadah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mengangkat suaramu nyatakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Selalu sampaikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ini yang kami percaya, Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun kami percaya. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik untuk setiap kami, Yesus. Rancangan terbaik, pertolongan-Mu, Tuhan, datang bagiku. Amin. Yesus yang ku percaya. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Yang tak mungkin bagiku,
You believe it? Come on, sing it. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Selesai kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk ucapkan terima kasih-Mu sama Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah kami lihat, itu yang Kau sediakan buat kami, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Oh, Jesus. Through everything, You're faithful, Jesus. You are faithful. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mujizat-Mu, kawasan-Mu, kami rasakan, Tuhan, sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian yang tak mungkin bagiku. Hanya Engkau yang tak pernah kami lihat. Yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Allah yang hebat. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Hari ini Bapa, Engkau dapati setiap hati kami. Mungkin kami sedang dalam kelemahan. Mungkin kami sedang dalam kelesuan. Tetapi apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami duga Tuhan, itu yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya sore hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Kekuatan sukacita yang baru. Karena itu hari ini Tuhan, izinkan setiap kami untuk bawa hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Khususnya dalam sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan firman-Mu ini boleh mengubah kami, boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Hari ini bukan saya yang sharing, tapi saya ingin memperkenalkan secara khusus ya. Terima kasih, hari ini kita akan dilayani oleh salah satu MCL kita yaitu Mr. Ferry Lorenzo. Silakan maju ke depan, kita doakan, kita support.
Hari ini meskipun sedang tidak fit ya Bapak, tapi let's go, kita siap belajar. Thank you. Oke. Shalom NDC Youth. Oke, it's good to be back at this stage. Mungkin sebagian dari kalian pernah ngelihat wajah gua atau pernah kenal. Mungkin clue sedikit kali ya, clue sedikit biar gak bingung. Pas 17-an kemarin gua cosplay jadi Presiden Soekarno. Nah, udah kebayang belum? Nah, tapi hari ini gue udah dilengserkan jabatan gue udah diturun jabatkan jadi rakyat biasa aja yang dikasih kesempatan buat bawain firman Tuhan buat kita semua sore hari ini. Jadi semua udah suka cita buat dengerin firman, amin? Oke, jadi di minggu terakhir di bulan ini kita mau bahas tentang apa sih? Kita mau bahas tentang apa gitu? Sebelum-sebelumnya kita udah bahas soal janji Tuhan saat kita memberi dengan murah hati. Kita juga udah bahas soal generous giver, gimana kita jadi pemberi yang murah hati. Dan last week kita udah bahas soal true financial freedom. Dan this week ini gak kalah pentingnya. Menurut gue ini malah basic things yang harusnya kita punya, yang harusnya kita tanyakan sebelum kita mulai yang namanya memberi teman-teman. Why? Why should we be generous? Why? Pastor Rick Warren pernah bilang di salah satu khotbahnya, setiap kita yang rindu mengalami kuasa Tuhan, urapan Tuhan, dan mengalami berkat Tuhan, dalam kehidupannya dia harus bangun dengan ketiga hal ini teman-teman. Yaitu ada integrity, integritas, lalu ada humility, ada rendah hati, dan juga ada generosity, yaitu murah hati. Dan ketiga hal ini tuh kayak obat penawar dari racun. Racun dari apa teman-teman? Racun dari godaan hidup di dunia ini. Dan sepanjang bulan ini kita udah bahas tentang salah satunya yaitu generosity, murah hati. Dan murah hati ini erat kaitannya dengan yang namanya memberi. Teman-teman pasti udah tahu juga faktanya di Alkitab bahwa apa? Kata-kata give itu kata-kata yang paling banyak dikeluarkan, paling banyak difirmankan, diucapkan di dalam Alkitab melebihi kata-kata apa? Believe, pray, and love. Oke, jadi ini suatu sign. Tuhan pengen kita belajar sesuatu dari kata-kata give ini, kata-kata memberi ini. Why? Why should we be generous? Oke, mengapa kita harus bermurah hati? Sebenarnya banyak banget yang gue bisa bagiin ke kalian alasan-alasannya, cuman karena keterbatasan waktu, gue akan bagiin 3 hal aja, 3 poin tentang mengapa kita harus memiliki kemurahan hati. Yang pertama, langsung aja, kemurahan hati adalah tindakan kasih. Kemurahan hati itu akan selalu diikuti dengan tindakan kasih, teman-teman. Tindakan kasih itu adalah dengan memberi. Dan apa yang kita berikan itu adalah sesuatu yang berharga dan juga bernilai. Karena kalau itu nggak berharga, itu nggak bernilai bagi kita nggak bisa sebut itu dengan murah hati, teman-teman. Contoh, kita ngosongin lemari pakaian kita karena udah full, nggak bisa muat lagi nih baju-baju. Gue mau kasih baju ini ke tetangga gue aja. Atau kita ngasih makanan sisa kita karena kita udah kekenyangan. Daripada mubazir, mendingan gue kasih ke temen gue. Atau ada lagi, kalian punya ini enggak? Buku keturunan. Nah, buku keturunan ini buku legend di sekolah-sekolah biasanya. Ini buku angkatan, turun ke angkatan lagi. Ini buku 1001 jawaban. Jadi ini buku 1001 jawaban. Kalau lu buka, ya kan, lu baca tuh buku, itu jawaban semua. Cuman nggak bisa dibaca sayangnya. Ngelotok semua bukunya. Oke, mungkin kecemplung apa kayak gitu. Jadi sesuatu yang kita kasih, kalau itu barang bekas, barang yang udah gak kepakai, barang yang sudah sedikit rusak, gak berharga dan hendak kita buang, kurang tepat kalau kita bilang itu kita murah hati. Karena barangnya apa? Sudah gak berharga, udah gak bernilai bagi hidup kita. Jadi murah hati yang Tuhan pengen itu seperti apa sih teman-teman? Kita coba baca di Yohanes 3 ayat 16. Ini tuh salah satu ayat favorit di sekolah juga harusnya pada ngapalin ya ayat ini ya. Dulu gue di sekolah ngapalin sih. Jadi kalau kalian gak hafal kita baca sama-sama aja di layar depan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah begitu mengasihi dunia ini teman-teman. Sehingga ada apa? Tindakan kasih yang dia lakukan. Bukti nyata yang dilakukan. Ada action yang dia tunjukkan. Dia melakukan apa? Pemberian yang sangat berharga. Memberikan satu-satunya anak dia. Anak tunggalnya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus bagi kita. The most precious gift ever.
Kita harus belajar dari apa yang Allah lakukan. Karena Allah murah hati, maka ada tindakan kasih yang nyata. Dan ketika kita murah hati, kita itu sedang apa? Meneladani Allah kita. Gue suka banget ada satu quotes dari seorang penulis namanya Victor Hugo. Dia bilang gini, "You can give without loving, but you can never love without giving." Kamu dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi kamu tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Tidak ada kasih yang namanya tanpa memberi itu. There is no love without giving. Mungkin kita bisa memberi tanpa mengasihi. Contoh ya buat kalian semua. Mungkin kita memberi karena terpaksa. Kita memberi karena diancam sesuatu. Kita memberi karena kewajiban. Atau kita memberi karena punya motif tertentu. Lu mau nyogok lah, lu mau suap lah. Bisa aja seperti itu. Kita bisa memberi tanpa yang namanya mengasihi. Tapi kalau kita udah bilang mengasihi, itu pasti diikuti dengan kata memberi. Coba kalian senggol sekarang teman-teman kalian yang datang sama bestie-bestie kalian, pacar kalian, senggol dulu kiri kanan gitu kan. Tatap mata mereka dan tanyain ke mereka, lo pernah kasih gue apa sih? Lo pernah kasih gue apa sih? Oke, karena mengasihi siapapun itu, mengasihi siapapun itu pasti diikuti dengan kata memberi. Di situ pasti ada memberinya. Dan memberi itu nggak harus ngomongin selalu tentang uang. Kadang kita mikir bahwa kurang afdol nih kalau bukan nggak ada fisiknya, nggak ada nilainya, nggak ada sesuatu yang bisa digenggam, dipegang gitu kan. Itu kita kasih gitu. Enggak, teman-teman. Banyak hal yang bisa kita kasih ke orang lain. Otak kita, waktu kita, tenaga kita, talenta kita, dan masih banyak hal lain yang bisa kita bagikan. Tapi memang gak bisa dipungkiri bahwa uang itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga bagi setiap kita. Dan segala sesuatu saat ini itu udah butuh uang semua. Bener ya? Segala sesuatu saat ini itu butuh uang semua. Dan firman Tuhan begitu luar biasa, dia mau ngingetin kita gimana sih caranya memberi melalui harta duniawi kita atau uang yang kita punya saat ini. Itu di 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Gue akan bacakan buat kalian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jelas, penghalang tindakan kasih ditulis di situ apa? Tertutup pintu hatinya. Tertutup pintu hatinya itu seperti apa teman-teman? Egois. Serakah, rakus, kikir, maunya diri sendiri aja. Kalian ingat satu kisah di Alkitab tentang janda miskin dan 2 keping? Itu ada di Lukas 21 ayat 1-4, kalian bisa baca perikop itu. Dan nanti kita akan baca di ayat 4-nya, tapi gue akan jelaskan sedikit bahwa pada momen itu Tuhan Yesus sedang melihat ke peti persembahan. Banyak orang yang memberikan persembahan. Orang-orang kaya dia ngasih dengan jumlah yang besar. Dan pada momen itu ada juga seorang janda miskin yang ngasih 2 keping. Lihat Tuhan Yesus bilang apa di ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus gak pernah bilang bahwa pemberian orang kaya ini gak berkenan. Tuhan Yesus gak pernah bilang pemberian orang kaya ini salah, jumlahnya kurang banyak lu kasih. Enggak, Tuhan Yesus gak bilang itu teman-teman. Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak karena dia memberi dari kekurangannya. Dan ia memberikan seluruh yang dia punya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi kita bisa belajar satu hal lagi yang baru di sini teman-teman. Bahwa memberi itu bukan soal jumlahnya. Memberi itu bukan soal amount-nya, besar kecilnya. Bukan soal itu. Tapi apa yang Tuhan pengen bilang? Bahwa tindakan kasih yang kita nyatakan ke sesama kita, itu yang penting. Itu yang matters, itu yang harus kita tahu. Itu yang berarti bagi Tuhan. Tadi di 1 Yohanes 3 ayat 17 bilang, ketika seseorang menutup pintu hatinya dalam memberi, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Kita mungkin seringkali banyak banget mikir ya, berkati aku dulu ya Tuhan. Belum bisa nih untuk berbagi dengan jumlah yang segini. Aduh Tuhan, masih kurang nih. Buat besok aja mungkin belum cukup. Tahu nggak teman-teman? Yang kali ini bakal nyenggol lu bukan teman lu, bukan teman sebelah lu, tapi Tuhan sendiri yang akan nyenggol lu. Dia akan bilang apa? Lu
berkat segini aja lo belum bisa untuk berbagi. Gimana gue mau percayain lo berkat yang lebih lagi? Oke? Ingat bahwa manusia itu cenderung gak pernah puas. Manusia itu cenderung mau lagi, gak pernah cukup, selalu mau lebih. Udah level segini, maunya level yang atas lagi. Udah mau segini, lebih atas lagi. Oke? Dan terkadang Tuhan menguji hati kita itu dengan menggunakan uang, teman-teman. Dan itu nentuin kita layak dipercayakan lebih atau enggak. So, why should we be generous? Allah rindu supaya kita semua memiliki kemurahan hati, sama seperti Bapa kita murah hati. Lukas 6 ayat 36 bilang, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Itulah untuk poin yang pertama, teman-teman, bahwa kemurahan hati itu menunjukkan tindakan kasih. Poin yang kedua, cepat aja, kemurahan hati itu menghormati dan memuliakan Tuhan. Nah, kemurahan hati itu merupakan suatu sikap menghormati Tuhan. Saat kita memberi, kita menunjukkan bahwa kita itu hormat sama Tuhan. Dan gak berhenti sampai situ aja, itu menjadi bukti bahwa kita menghormati perintahnya. Tadi gue udah bilang di awal bahwa apa? Kata-kata give itu kata-kata yang paling banyak diucapkan di Alkitab, dikeluarkan di Alkitab. Sehingga secara nggak langsung kita sedang apa? Kalau kita melakukan memberi, kita melakukan yang namanya murah hati, kita secara nggak langsung itu menaati perintahnya Tuhan dan menghormati Dia. Dan nggak sampai situ aja, itu juga kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Maksudnya adalah apa? Nama Tuhan itu dapat dipermuliakan melalui orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang kita tolong melalui pemberian kita tadi. Dan ini terjadi di Jemaat Korintus, teman-teman. Ada kisahnya di Alkitab bahwa gak cuma nunjukin bahwa mereka itu murah hati aja, gak cuma nunjukin bahwa mereka itu hormat sama taat sama Tuhan, tapi mereka juga nunjukin itu mempermuliakan nama Tuhan. Itu ada di 2 Korintus 9 ayat 12 sampai 13 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Gue akan bacakan buat kalian semua. Sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya akan mencukupi kekurangan umat Allah saja, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dari kebajikan yang kalian tunjukkan itu, banyak orang Kristen di Yudea akan memuji Allah karena mereka melihat kesetiaanmu terhadap kabar baik tentang Kristus yang kalian ikuti itu. Juga mereka memuji Allah karena kalian sangat murah hati untuk membagi-bagikan kepada mereka dan kepada semua orang lain yang ada padamu. Kita gak usah jauh-jauh deh. Kita lihat sekeliling kita aja hari ini. Mungkin teman-teman depan belakang kita, mungkin teman-teman kiri kanan kita sedang butuh yang namanya pertolongan, sedang butuh yang namanya bantuan. Kita memang gak bisa nolongin semua orang, bahkan yang kita kenal aja gak bisa kita tolongin semua, bener gak sih? Gimana yang gak kenal gitu ya. Tapi mau gak sih, mulai hari ini kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan, tindakan apa yang bisa kita lakukan ke sesama kita. Karena ketika kita melakukannya, kita sedang menghormati Tuhan. Gue jadi ingat pas dulu zaman SMA, gue gak setua itu ya, ntar dikira setua itu lagi. Ingat zaman SMA itu, zaman-zaman ujiannya banyak gitu ya. Ujiannya banyak, lu kalau mau lulus ujiannya harus at least rata-rata nilainya atau enggak di atas rata-rata tersebut lah. Dan gue punya teman kelas IPS, kebetulan gue di kelas IPA. Di momen itu, teman gue yang IPS ini tuh lumayan struggle sama pelajaran namanya matematika. Di sini ada yang nggak suka matematika di sekolah, boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Gue lawannya kalian sekarang ini ya, gue opposite-nya kalian. Jadi entah kenapa itu gue cinta banget. Pas momen itu gue cinta banget sama pelajaran matematika. jangan di-hate gitu dong. Ya gue cinta banget sama pelajaran matematika. Dibilang yang paling pintar juga enggak, ada teman gue yang lebih pintar, tapi masih oke lah, hitungannya masih oke. Dan singkat cerita, teman gue ini tuh dia udah sering diwanti-wanti sama guru bahwa nilai dia itu udah mepet untuk mencapai kelulusan. Jadi kalau dia nggak belajar lebih giat, dia itu bisa nggak lulus. Kemungkinan chance-nya itu tinggi banget untuk dia nggak lulus. Dan ujianlah kita, berlangsunglah ujian, kelas gue ujian duluan, kelas IPA ujian duluan, besokannya baru kelas IPS dengan mata pelajarannya matematika. Temen gue setelah gue selesai ujian, dia telepon gue. Fer, boleh nggak lu luangin waktu, pergi ajarin gue buat ujian besok nih matematika gitu kan. Sebenarnya gue sebagai manusiawi gue itu bisa aja gue menolak hal itu. Bener gak sih teman-teman? Gue bisa aja punya 1001 alasan untuk bilang, besok gue masih ada ujian yang lain, gue perlu belajar, gue perlu istirahat, gue perlu mempersiapkan masa depan gue, dan lain-lain. Gue bisa aja menolak dia.
Tapi di momen itu, gue tahu struggle dia apa, gue tahu kebutuhan dia apa, tanpa hesitation, tanpa keraguan sedikit pun gue bilang sama dia, ya ayo sini, gue bantuin lu, gue ajarin lu aja. Singkat cerita kita ketemu di 7-Eleven yang bahkan udah gak ada di Indonesia lagi 7-Eleven nih. Di situ ketemu sama dia, satu pikiran gue cuma mikir bahwa, ini orang mungkin pasti cuma mau nanya, tadi itu soal keluarnya apa aja. Spill dong, soalnya apa aja yang tadi keluar gitu kan. Pikiran gue seperti itu awalnya. Tapi dia mematahkan ekspektasi gue teman-teman. Dia membawa kertas yang banyak, itu isinya print-printan, kisi-kisi buat ujian besok. Nah dia cuma bilang sama gue gini, Fer, jangan kasih tahu gue jawabannya apa, tapi tolong ajarin gue cara memahami untuk menjawab soal ini aja. Supaya dia lebih paham gitu, dia bisa perform well pas saat ujian nanti gitu ya. Karena dia punya spirit belajar yang luar biasa, jadi ketularan juga gue. Jadi gue mau ngajarin dia dan singkat cerita ujian itu berlangsung, puji Tuhan dia lulus teman-teman. Dia lulus tapi nilainya memang mepet. Oke, nilai dia memang mepet dan satu hal yang gak pernah gue lupa adalah dia bilang gini ke gue. Thank you Fer, udah luangin waktu, udah mau ngajarin gue, udah mau ngorbanin waktu lu supaya bisa sama dia gitu, bisa belajar sama dia. Dan ternyata nggak berhenti sampai situ juga teman-teman. Itu membawa efek bahwa dia mulai untuk mau berkontribusi dalam pelayanan di gereja tempat dia bertumbuh saat ini. Ini mungkin kisahnya biasa aja, ceritanya ini biasa banget, oke? Tapi itu menunjukkan bahwa apa teman-teman? Lu nggak cuman bisa ngasih soal materi aja, nggak harus. Itu lu bisa ngasih waktu lu bisa kasih talenta lu pada momen itu. Ya kan? Dan itu gak cuma nunjukin bahwa lu hormat dan taat sama Tuhan. Tapi lu mempermuliakan nama Tuhan juga. Amsal 14 ayat 31b versi English Standard Version bilang, but he who is generous to the needy honors him. Tetapi siapa yang bermurah hati kepada yang membutuhkan, ia menghormati Tuhan. Itulah untuk yang poin kedua teman-teman. Bahwa kemurahan hati menunjukkan bahwa kita hormat dan juga kita memuliakan nama Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Kemurahan hati menjauhkan kita dari sifat materialisme. Materialisme ini adalah suatu pandangan hidup yang memandang harta duniawi itu adalah segalanya teman-teman. Bahwa kebahagiaan dia, kesejahteraan dia itu dia taruh sama seberapa banyak harta yang dia punya saat ini. Kalau lagi banyak, ya muka dia happy. Kalau dia lagi dikit, muka dia sedih. Nah coba lihat tuh sebelah lu sekarang ini, muka dia lagi kayak gimana. Uang, kekayaan, jabatan, barang mewah, barang branded, mobil, dan lain hal sebagainya, itu bisa itu menjadi sumber utama kepuasan hidup dia. Itu tujuan dia hidup itu untuk mencapai itu semua gitu teman-teman. Dan sifat daripada orang ini adalah Dia pengen memiliki, dia mau semuanya. Dia gak bisa untuk berbagi. Oke, dan seringkali dampaknya membuat dia menjadi pribadi yang konsumtif berlebihan. Dan dia dapat membuat seseorang mengorbankan hal yang lebih penting demi harta. Dia bisa korbanin keluarga dia, kesehatan dia bisa korbanin hubungan dia dengan sesama hanya demi harta. Di sini ada yang nggak punya labubu? Ada yang nggak punya? Nah, nggak apa-apa teman-teman, bener. Nggak punya labubu itu nggak apa-apa, jangan FOMO. Oke, jangan cuma kita beli terus kita pamerin nih, gue punya labubu, ya kan? Tujuannya buat apa sih? Untuk cuman kita pamerin gitu ke teman-teman kita, untuk naikin status sosial kita, untuk kita bisa diterima di sebuah lingkungan. Buat apa kita menungkarkan kebahagiaan dan sukacita sejati yang Tuhan udah kasih atas hidup kita gantikan dengan fokus kita di dunia ini. Matius 6 ayat 24 bilang gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24 ini jelas bilang, bukan kamu seharusnya, bukan kamu setidaknya dapat mengabdi kepada dua tuan. Enggak teman-teman, tulisannya jelas di situ. Tak seorang pun, kalimat pernyataan bahwa pilihannya cuma dua, Tuhan atau uang, Tuhan atau Mamon, Tuhan atau materi yang ada di dunia ini. Tidak ada orang yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Mustahil kita bisa melayani dua tuan. Ada banyak orang akhir-akhir ini itu gak sadar kalau dia itu sedang berjalan di jalan materialisme ini. Lagi jalan ke arah sifat tersebut gitu. Tertutup pintu hatinya untuk melakukan kemurahan hati. Padahal
satu-satunya cara untuk menjauhkan diri kita dari sifat ini, sifat materialisme ini adalah apa? Dengan kita bermurah hati. Ada satu quotes dari penulis namanya Randy Alcorn, dia bilang gini, God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Oke, ketika kita diberi atau menerima lebih dari Tuhan, kita menerima berkat yang lebih dari Tuhan, biarkan itu justru naikin level kita dalam memberi, dalam menjadi berkat buat sesama kita. Saat kita mungkin dikasih uang jajahan tambahan lebih sama orang tua kita, atau mungkin kita dikasih naik jabatan, naik promosi, naik gaji, kita diterima ke sebuah pekerjaan atau proyek yang besar gitu kan. Jangan kita terima itu mentah-mentah untuk diri kita pribadi. Justru apa? Tuhan mau memberkati kita. Supaya apa tujuannya? Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin. Oke. Dan gue akan tutup dengan sebuah cerita dan sebuah ayat. Ayat ini kita mau baca sama-sama di Ibrani 13 ayat 5. Sudah tayang? Oke. Kita akan baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Gue mau undang pemain musik, mungkin boleh isi panggungnya. Jadi gue akan tutup firman hari ini itu dengan sebuah cerita. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil, dia lagi bersama ibunya pergi ke sebuah toko kue. Jadi anak kecil ini tuh di hari itu sedang berulang tahun teman-teman. Jadi dia mau beli kue untuk dirinya sendiri gitu ya. Dan masuklah mereka ke toko kue tersebut. Dia udah lihat tuh etalase-etalasenya, aduh itu kayaknya bagus Mi, aku mau yang itu Bu, aku mau yang itu. Dan si ibunya gak punya uang, ibunya itu gak punya uang. Jadi dia bilang sama anaknya, boleh gak kamu beli yang kecilan aja. Di sebelah mereka ada seseorang di toko itu yang mendengar percakapan itu. Oke, ini adalah seorang anak muda gitu ya. Anak muda ini tuh udah pengusaha sejak dini gitu. Jadi lumayan proper lah hidupnya. Dan dia nyamperin ke si ibu dan si anak kecil ini, dia bilang, Bu, boleh nggak kalau saya aja yang beliin kue itu buat anak ibu? Ibunya jelas, nolak teman-teman. Jangan, kami nggak sanggup beli itu. Kami beli yang sesuai dengan kesanggupan kami aja nggak apa-apa. Tapi si anak muda ini maksa. Ayolah, nggak kayak gitu sih sebenarnya. Tapi intinya dia kayak maksa lah, dia kayak maksa gitu ya. Jadi singkat cerita dibelikanlah kue itu, dikasih ke si anak kecil ini. Dikasihlah kue itu ke anak kecil ini dan si ibunya bilang sama si anak muda ini, boleh nggak kamu tulis nama kamu catat nama kamu, supaya one day kalau memang kami ada uangnya, kami akan kembalikan uang itu ke kamu. Si anak muda ini nulis, dia ngambil secari kertas, dia nulis, dia kasihlah ke si anak kecil ini. Oke? 20 tahun kemudian, datanglah seorang nenek bersama cucunya, yang kali ini ulang tahun adalah kakeknya. Kakeknya nggak bisa join, karena apa? Kakeknya itu sedang sakit teman-teman. Dia butuh istirahat di rumah. Oke, jadi si nenek sama cucunya pergi ke toko kue dan lagi-lagi seperti anak kecil pada umumnya, cucunya udah nunjuk, ini kayaknya kue ini bagus untuk sang kakek. Oke, tapi si neneknya ngitung duitnya, aduh gak cukup juga duitnya untuk beli kue itu, boleh nggak beli yang kecilan aja, dia bilang sama cucunya begitu. Dan di sebelah mereka ada seseorang yang mendengar percakapan itu, tapi yang kali ini dia nggak ada babi bu bebo, nggak ada yang kayak ini sini aku beliin dulu tante, ini enggak. Dia langsung belikan kue itu, dia langsung ngasih ke si cucunya ini kue buat sang kakek. Oke, dan seseorang ini itu adalah ternyata anak kecil yang tadi pernah dibelikan kue pada masa kecilnya. Oke, dia ngasih kue itu ke si cucunya, dia bilang ini kue buat sang kakek di rumah, dia bilang kayak gitu. Dan si neneknya juga jelas dong teman-teman, dia pasti menolak. Jangan, uang kami nggak cukup, kami nggak bisa kembalikan uang kamu. Jangan belikan kami kue ini gitu. Tapi si anak muda ini tetap maksa, mau ngasih ke sang kakek di rumah. Dan singkat cerita, si neneknya bilang, boleh nggak kamu tulis nama kamu juga supaya saya bisa ingat nama kamu itu siapa. Dia tulislah si anak muda ini di secari kertas, dikasihlah ke cucunya. Mereka pulang, cucu dan nenek ini tuh pulang,
Surprisein lah si kakek, sang kakeknya di rumah disurprisein. Kaget banget, kakeknya itu kaget banget. Kok bisa kalian beli kue seindah dan sebagus ini? Kok bisa gitu? Dan si cucunya mulai ceritain kalau tadi itu di toko kue ada anak muda yang beliin kakek kue ini. Dia ngasih kakek ini. Kakeknya nanya, siapa namanya? Dia ada tulis nama enggak? Atau dia ada kasih tahu namanya enggak? Dikeluarkanlah kertas itu dari kantong cucunya. Dia kasih ke sang kakek. Kalian tahu tulisannya itu apa? Gue akan bacakan buat kalian. A simple act of caring create endless ripple that come back to you. Sebuah perhatian kita yang kadang-kadang sederhana bisa jadi gelombang kebaikan kita di kemudian hari. Ternyata anak kecil yang tadi diberikan dan sang kakek yang tadi diberikan. Kakek ini adalah apa? Anak muda yang tadi berikan ke si anak kecil tadi. Semua kadang kebolak-balik pas kita udah tua. Kita udah gak punya apa-apa, kita udah gak bisa ngapa-ngapain, kita udah gak punya uang bahkan. Tapi pas masa mudanya, kakek ini tuh pernah apa? Beliin kue untuk anak kecil tadi. Dan anak kecil ini bertumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Dan kalian tahu teman-teman, dia yang kembalikan kue itu ke sang kakek lagi. Oke, jadi pesannya itu sebenarnya simple banget buat kita hari ini. Jangan berhenti untuk murah hati teman-teman. Oke, jangan berhenti untuk murah hati, jangan berkecil hati karena jumlah yang diberi. Ingat, Tuhan itu gak pernah berhenti memberkati kita. Dan Tuhan itu gak pernah lihat soal jumlahnya. Tapi dia ngelihat setiap hati kita yang memang mau memberi dengan tulus. Oke, selamat menjadi murah hati. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Boleh kita bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau melakukan Tuhan tindakan nyata-Mu ya Bapa, mengorbankan diri-Mu ya Bapa di atas kayu salib Tuhan untuk menebus setiap daripada kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami. Itu semua karena belas kasihan-Mu saja ya Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kami bisa ada sampai hari ini, bisa bersekolah dengan luar biasa, bisa datang ke gereja, bisa ibadah, kami bisa bertemu dengan teman-teman, lingkungan yang luar biasa, orang tua yang luar biasa yang Engkau taruh dalam hidup kami ya Bapa. Kami mungkin juga bisa mendapat pekerjaan, penghasilan yang tetap saat ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua karena berkat-Mu saja ya Bapa yang Kau taruh dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarkanlah ya Bapa, hal ini gak kami take it for granted. Kami gak ngambil ini secara sia-sia Tuhan. Bukan untuk kami pribadi ya Bapa, Engkau ajari kami Tuhan menjadi seseorang yang murah hati, seseorang yang memang Tuhan mau memberkati orang lain juga Tuhan melalui berkat yang Engkau taruh dalam hidup kami. Dan hamba-Mu Tuhan telah selesai berbicara. Biarkanlah Tuhan Engkau yang materialkan firman-Mu ini kepada anak-anak-Mu, supaya kami semua Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan kami pulang tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa berkat-Mu, kami pulang membawa sukacita-Mu dan roh daripada-Mu saja ya Tuhan, yang selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. God bless. Hai, shalom semuanya. Makasih banget nih Ko Ferry, khotbahnya sangat memberkati. Siapa nih yang sudah diberkati sama khotbahnya Ko Ferry? Angkat tangan. Nah, bentar lagi kita mau Circle Member Talk nih guys. Tapi apa sih Circle Member Talk? Circle Member Talk itu dimana kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama member-member Circle yang tentang Circle dan apa itu Circle. Jadi kita bentar lagi Circle Membersnya bakal sharing nih. Circle Members yang very demure, very mindful. Jadi gak usah tunggu lama-lama lagi. Silakan Circle Membersnya. Oh my, cantik banget, ganteng banget gak sih guys? Boleh nih kenalan dulu kali ya, dari nama, dari circle mana, terus udah berapa lama join circle. Jadi Mike.
Perkenalkan, nama saya Mike, Mike Dordanchan. Saya dari Circle Eonia, Circle Cibiel. Dan saya sudah join Circle tuh dari kelas 8. Wih, keren. Cielin? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elin. Aku dari circle-nya Jessica Ola. Tahun ini aku umurnya 17 tahun dan aku di circle itu sekitar 2 tahun. Sekian. Keren. Langsung aja kali ya di pertanyaan pertama. Apa sih yang membuat kalian itu mau masuk circle? Kan semua orang itu pasti pengalamannya berbeda-beda ya. Bolehlah cerita sedikit gitu dari pengalaman kalian. Boleh, awal tuh iseng-iseng. Dan karena juga pindah dari kids ke youth, udah nggak ada temen. Tapi kenapa sih nggak join ke circle? Wow. Ada tambahan lagi mungkin yang... Udah, oke, siap. Cielin silakan. Oke, sebenarnya awalnya itu aku diajak temen aku buat join circle dan pas aku datang ke circle Jessica Ola, jujur aku bener-bener dirangkul banget, di welcome banget sama teman-teman dari circle aku, kayak ya wow seneng banget sih, dan dari situ aku nyaman banget sama circle aku dan aku ngerasa circle aku tuh bisa jadi rumah buat aku tuh bercerita gitu. Keren banget tuh, oh my. Oke, mungkin ada nggak sih kayak perbedaan kalian gitu sebelum circle dan setelah circle gitu? Ada. Beda itu kalau dulu tuh mau cerita tuh nggak tahu mau kemana selain ke Tuhan. Tapi setelah join ke circle tuh saya tuh bisa cerita tuh ke leader saya. Yes. Jadi sebelumnya itu kayak gak ada temen cerita atau gimana gitu? Jadi tuh dulu tuh belum ada punya teman yang bisa buat cerita, tapi tuh punya Tuhan. Tapi kalau sekarang tuh bisa cerita ke leader atau ke teman-teman circle. Circle sekeren itu guys. Jadi ada temen cerita gitu, wah. Mungkin Cielin perbedaannya? Sebenarnya aku sama Mike hampir sama ya. Sebelum aku join circle itu aku bener-bener kayak kalau mau cerita ke orang aku takut banget. Kalau mau cerita ke orang luar itu aku kayak aduh trust issue gitu loh. Kayak bener takut kayak aku adalah orang yang takut dijudge kalau aku cerita atau curhat tentang diri aku atau masalah aku. Itu aku bener takut banget. Dan di circle itu aku bisa percaya sama mereka, aku bisa cerita sama mereka tanpa aku takut dijudge, aku bener-bener mau nangis di depan mereka pun kayak mereka nggak masalah gitu, bahkan mereka juga nggak segan buat ngasih advice masukan buat aku gitu sih. Jadi circle itu kayak safe community lah ya, nggak kayak bener banget. Tempat lain, wes keren. Nah jadi mungkin karena kan kalian udah cerita nih, kalian itu di circle itu udah lama banget, udah termasuk lama lah ya. Mungkin bisa cerita dikit kayak apa hal yang paling berkesan, apa yang membuat kalian itu kayak stay gitu di circle yang paling berkesan lah pokoknya. Jadi tuh pas kita di circle tuh bisa kayak berbagi kehidupan kita, bisa nangis bareng, bisa berbagi cerita bareng, dan serunya tuh kita bisa hang out bareng. Mungkin ada kayak event atau kayak sesuatu yang kalian ngakuin gitu yang berbeda mungkin dari biasanya gitu yang bikin berkesan, ada nggak ya? Kalau itu bisa sih kayak nongkrong di tempat HCBL, kayak 10 orang tuh di satu ruangan atau di mana gitu. Itu seru sih. Kayak bonding lah ya. Kalau Cielin? Hal berkesan sebenarnya banyak ya kalau mau disebutin gitu kan. Cuman aku sebutin mungkin 1 atau 2 aja ya. Hal berkesan selain cerita-cerita bareng itu Christmas dinner. Terus juga kita pernah badminton bareng. Jadi kayak kita bukan cuma makan-makan, kita juga mau sehat guys. Itu sih. Jadi selain itu kayak meningkat jasmani gitu ya. Bener. Iya, wis keren banget nih. Jadi menurut kalian itu yang paling berkesan apa? Mungkin, atau enggak ada message mungkin untuk circle leader kalian? Ada enggak, Mike?
Jangan tegang guys, jangan tegang Mike. Untuk circle leader. Jangan sedih terus, semangat. Dan kayak jangan marah-marah terus ya. Jangan marah-marah terus. Ada lagi enggak? Semangat kerjanya. Keren. Cielin mungkin? Buat teman-teman circle aku, semangat terus jalanin harinya. Dan aku harap circle Olata bisa lebih-lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Dan juga I love you, circle Olata. Oh, lucu banget gak sih? Aku salting dari sini. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Dari kalian yang mungkin belum join circle, boleh banget join circle. Kayak yang kata Ko Joyke sama Cimar, boleh banget join circle registrasinya di depan ruang ibadah youth. Biar kalian bisa ngerasain apa yang Mike dan Cielin ngerasain ini gitu. Oke, segitu aja kali. Terima kasih buat Mike dan Cielin mau sharing dan semuanya. Dan sebentar lagi kita mau tutup, mungkin Ko Iwan bisa. Kasih tepuk tangan dulu buat siapa? Mike sama Eli. Terima kasih Jovina juga. Lucu ya, anak Abia lucu ya. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa join circle ya. Sekalian saya tambahin teman-teman, komunitas itu penting. Teman-teman akan sadar ketika nanti setelah kalian beranjak lebih dewasa, beranjak lebih dewasa. Karena komunitas yang jagain kita, jadi make sure teman-teman yang hari ini belum join circle, pastikan kalian hadir, bukan supaya kalian tergabung, bukan supaya NDC Youth circle-nya tambah banyak, bukan. Tapi ini buat teman-teman semua. Kita siapin setiap minggu circle leader yang bertugas juga mempersiapkan diri dengan baik, materi yang dipersiapkan semuanya buat teman-teman punya komunitas yang sehat. Karena di luar sana teman-teman hari-hari ini semakin jahat ya. Kita sulit banget bisa menemukan orang-orang yang tulus bisa memberikan dampak yang terbaik buat kita. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kami semua boleh ada di tempat ini. Semua karena tuntunan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang mengingatkan kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang murah hati. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi setiap kami orang percaya. Pakai setiap kami Tuhan supaya dimanapun kami berada. Kami boleh melakukan tindakan kasih yang nyata buat orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu ketika kami melakukannya, kami sedang menghormati Tuhan. Dan kami sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya lewat kami memberi Tuhan ada banyak orang-orang yang diberkati. Mereka boleh melihat Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Dan kami sadar Tuhan ketika kami memberi, kami justru sedang dijauhi dari sifat-sifat materialisme. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur meskipun kami masih sangat muda. Tapi Tuhan ajar kami untuk kami boleh serupa dengan Kristus. Kami menjadi orang-orang yang murah hati. Terima kasih Bapak sekali lagi buat hari ini. Kau berkati Ferry Tuhan, berkati pekerjaannya, kehidupannya. Biarkan apa yang dia kerjakan Tuhan selalu menyertai. Tuhan buat menjadi berhasil. Dan setiap kami Tuhan kalau sebentar kami akan melanjutkannya ke dalam circle. Tuhan urapi para circle leader. Biarkan Tuhan Kau juga boleh hadir dalam setiap circle. Dan Tuhan boleh turunkan sukacita buat setiap kami. Dan setelah itu kami juga akan melanjutkan aktivitas lainnya Tuhan. Biarkan penyertaan Tuhan semakin nyata atas kami. Dan kami boleh terus merasakan hadirat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan. Amin. Happy weekend teman-teman. God bless you.